wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Retnoning Aji Widiastuti SMSI, salah satu dosen Prodi Kriya Seni, jurusan Seni Rupa dan Desain dari Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, ISBI Tanah Papua. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKTP, khususnya di bidang pengajaran. Saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Desain Cenderamata dengan kode mata kuliah KRP 304 yang diselenggarakan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Desain Cenderamata yaitu membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam merancang serta menciptakan produk cenderamata yang memiliki nilai estetis, fungsional, kreatif, memiliki nilai budaya dan ekonomi. Proses pembelajaran terdiri dari 1. Pemahaman dasar desain dan unsur seni rupa. 2. Pengumpulan data cenderamata. 3. Klasifikasi cenderamata Papua. 4. Pemilihan material. 5. Eksplorasi sumber ide dan potensi budaya lokal. 6. Penyusunan konsep dan sketsa desain. 7. Proses produksi. 8. Evaluasi karya. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan Project Based Learning dengan menempatkan mahasiswa sebagai perancang sekaligus pencipta karya. Penyelenggaraannya pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di Studio Kriya Seni. Mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan produk cenderamata dengan memanfaatkan potensi budaya dan material lokal Papua serta memperhatikan aspek fungsi, estetika, ergonomi, kreativitas, keberlanjutan, keselamatan kerja, dan potensi ekonomi kreatif. Capaian pembelajaran mata kuliah Desain Cenderamata. CPMK 1. Pengetahuan menjelaskan konsep dasar desain, unsur seni rupa, karakteristik, fungsi, klasifikasi, dan prinsip perancangan cenderamata. CPMK 2. Analisis menganalisis potensi budaya lokal Papua, sumber ide visual, material, teknik, fungsi, estetika, ergonomi, dan kebutuhan pengguna sebagai dasar perancangan cenderamata. CPMK 3. Perancangan mengembangkan konsep, sketsa, dan desain cenderamata yang kreatif, inovatif, fungsional, estetis, ergonomis, dan memiliki identitas budaya lokal. CPMK 4. Keterampilan produksi mewujudkan desain menjadi produk cenderamata dengan menerapkan teknik kriya yang sesuai dengan karakter material serta prosedur K3. CPMK 5. Keberlanjutan menerapkan prinsip pemanfaatan material lokal, material alternatif, penggunaan kembali material, dan pemilihan bahan yang legal serta ramah lingkungan. CPMK 6. Evaluasi dan komunikasi mengevaluasi kualitas karya dan mempresentasikan konsep, proses penciptaan, hasil, kendala, solusi, serta nilai budaya dan ekonomi kreatif dari produk cenderamata. Proses pembelajaran dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan teori dan praktek, dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen penilaian dengan presentase, kehadiran, aktif, dan sikap 10%, ide, sketsa, kreativitas 15%, proses produksi proyek 20%, ujian tengah semester 25%,
dan ujian akhir semester 30%. Berikut proses kegiatan pembelajaran. Hari ini sehat, Mak? Sehat. Ya, semangat ya. Kita hari ini akan mulai dengan mata kuliah kita adalah dasar desain. Nah, dasar desain ini itu kita akan belajar kemudian ya ini adalah dosen pengampunya, yaitu saya sendiri Guru Astuti. Kemudian tujuan yang kita capai ini adalah mahasiswa mampu mengkreasikan unsur seni rupa, ya, baik itu berupa titik, garis, bidang, ruang, itu juga ada warna dan juga tekstur. Nah, menjadi sebuah desain. Nah, nanti pada di akhir pembelajaran kita Anda diminta untuk mengkreasikan ini unsur-unsur rupa ini tadi, unsur seni rupa, ya. Nanti Anda bisa gambarkan di kertas Anda menggunakan pensil, ya. Jadi sebelumnya kita akan pelajari dulu apa yang dimaksud dengan unsur seni rupa. Apa saja sih itu? Nah, unsur seni rupa itu ya terdiri dari titik, ya, garis, bidang, ada bentuk, ruang, warna, dan juga tekstur. Nah, untuk itu kita bahas satu persatu. Ya, kita mulai dengan namanya unsur seni rupa yang pertama, yaitu titik. Titik itu adalah unsur terkecil dari seni rupa. Ya, Anda bisa lihat bahwa di situ ada titik-titik, mulai dari titik yang kecil sampai titik besar-besar, kemudian dibikin seperti pola. Ya, jadi yang ini adalah bentuknya seperti pola. Dimulai titik yang besar sehingga bentuk sebuah pola lingkaran. Nah, yang di sana, yang di tengah itu adalah titik-titik yang dihimpun, dikumpulkan menjadi, ada gambar nggak? Kelihatan nggak? Ada. Gambarnya itu adalah wajah, ya kan? Nah, sama dengan yang di sana itu juga bentuknya pola. Kalau ada titik-titik kecil dengan ukuran yang sama semuanya adalah seperti ini, ya. Jadi ada ukurannya dari kecil sampai besar. Itu adalah titik. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan garis. Nah, garis ini adalah sebuah garis yang tercipta karena penggabungan sebuah titik. Jadi garis-garis itu adalah garis apa saja yang di paling atas. Bentuknya kayak apa tuh? Kayak roda apa yang besar tuh? Anda pernah lihat? Ya, dia bentuknya seperti itu kan? Ya. Oke, jadi itu adalah merupakan garis yang disebut dengan garis lurus, ya. Kemudian ada garis lurus lagi yang bentuknya membentuk seperti kotak, ya. Kemudian ada garis diagonal, garis yang menyamping, ya. Itu adalah disebut dengan garis diagonal, dan juga ada yang namanya garis melingkar. Ya, gambarnya berarti bentuknya adalah kayak lingkaran. Nah, berikutnya adalah bidang. Nah, bidang ini adalah garis-garis yang dihubungkan sehingga membentuk seperti ini. Ada segi empat, ada lingkaran, ya, ada juga segi lima dan sebagainya. Ya, membentuk sebuah bidang. Selanjutnya adalah bentuk. Nah, dari bentuk itu adalah tercipta karena adanya penggabungan dari beragam jenis bidang. Nah, unsur bentuk membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih terlihat hidup dan dapat diamati dan dinikmati sebagai karya seni yang ya, contohnya adalah seperti ini bidangnya. Kemudian berikutnya adalah ruang. Ruang itu adalah unsur dari seni rupa yang mempunyai dua sifat, yaitu sifat semu dan sifat nyata. Nah, pada saat Anda melihat sebuah bidang yang pada gambar di atas ini adalah sebuah gambar, ya kan? Nah, yang di bawah ini adalah foto sebuah ruang yang nyata. Kemudian ya, jadi nyata dan semu. Kemudian berikutnya adalah warna. Nah, pasti Anda sudah tahu unsur warna itu membuat sebuah hasil karya seni menjadi lebih tampak lebih apa? Hidup, menarik, ekspresif juga, ya kan? Nah, kira-kira warna pokok itu apa saja? Ada berapa warna? Merah, kuning. Nah, itu adalah yang tadi Anda sebutkan, ya, warna merah, kuning dan biru. Itu warna pokok. Ya, kemudian nanti dicampur menjadi warna sekunder. Berarti dua warna. Kalau misalnya hijau untuk dijadikan warna hijau, berarti kira-kira warna apa dan warna apa? Kuning sama biru. Kalau warna ungu
merah sama biru. Ya, jadi itu disebut warna satu. Nah, selanjutnya ini adalah tekstur. Nah, tekstur ini adalah sama suatu sifat atau keadaan permukaan suatu bidang pada suatu karya seni. Sifat tersebut bisa seperti ya berpori, halus, musang, dan sebagainya. Nah, kalau bisa kita lihat gambar ini saja model ini. Ya, kira-kira ini masuk dalam tekstur tidak? Bukan. Tidak? Tidak. Ada yang jawab? Tidak. Tidak masuk. Oh, berarti ini adalah masuk dalam tekstur. Nah, permukaannya adalah licin. Ya, jadi memang tidak kita pegang kemudian berbentuk kotak-kotak gitu, ya. Nah, ini dia masuk dalam tekstur, tapi ini teksturnya dari licin, ya. Oke, sama. Ini ada dia punya dasar, ini warna coklat, ini ada garis-garis. Nah, kalau dipegang, ini agak kasar, maka teksturnya adalah yang kita rasakan ya, kasar. Ini teksturnya ada, jadi kasar. Ini ada tekstur, bentuk teksturnya, jadi dia halus. Nah, contohnya adalah tekstur. Ya, kalau saya anda lihat tembok, ada yang nonjol-nonjol, bentuknya kayak yang gini, ya. Itu berarti dia masuk dalam tekstur yang sedangkan asal, ya, bentuk asal. Tadi kalau kita bentuknya foto dia halus. baik. Jadi maka kita melihat bahwa itu ada dua tekstur, tapi begitu kita pegang halus, ya. Jadi ada dua, semu dan nyata. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut, Anda sudah bisa mulai menggambarkan, mengkreasikan garis-garis tadi. Ada titik, garis, unsur-unsur tadi. Anda buat dalam sebuah desain. Boleh digabungkan, boleh hanya satu, silakan. Sambil kita lanjutkan ke kotak ini. Ini adalah sebuah kasus ya yang sudah ada di masyarakat kita. Ini adalah sebuah khusus seni muka yang digunakan pada motif body painting pada itu. Nah, filosofinya berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya. Gitu. Nah, ini kita akan baca bahwa ini motifnya disebut oleh sebagai motif kawon. Ya, motif kawon dari pada Indo. Kemudian ini adalah titik ya, ada titik di daerah dahi, di pipi, terus adalah namanya kawon, motif kawon titik. Ya, kemudian ada kawon 3, kemudian ada lagi ada bentuk pakis. Nah, dia pakis ini berbentuk adalah lengkung, bentuk lengkung yang Anda bisa lihat pada dada laki-laki, ya. Bentuknya adalah kayak dada itu adalah lengkung, itu adalah ujung pakis. Kita mengaplikasikan unsur seni rupanya adalah menggunakan garis lengkung. Kemudian ada namanya mambri, itu pengembangan motif kawon yang berada pada ini daerah sepanjang KA. Jadi sini, Anda lihat di sini, ya, itu masuk dalam motif dari mambri. Nah, mamun itu berbentuk garis yang berkumpul pada tulang hidung bagian atas dan berujung meningkat ke bagian tinggi. Ya. Jadi selanjutnya adalah ini tadi untuk laki-laki, motifnya berbeda dengan motif yang perempuan, ya. Dia banyak menggunakan juga garis lengkung dan juga titik. Yang perempuan itu disebut dengan kinsos, itu adalah titik-titik yang di muka dari atas ke bawah, bahkan ada di dahi. Ya, resonannya berarti siku laut. Nah, itu ada di pipi nih. Ya, kalau tadi kita lihat pakis ada di laki-laki itu di dada, sementara di perempuan ini bentuknya di pipi. Itu adalah sikut. Nah, untuk yang berikutnya gambar ini ada garis-garis yang digunakan pada lingkaran tadi, itu juga disebut dengan sikut, tapi adalah sikut yang berduri, ya. Tuh. Atau bisa disebut dengan bahasa biaknya itu mengganding, ya, motifnya. Nah, gimana? Sudah selesai ya tadi, Bu Ita? Membuat gambar, kreasikan antara garis, titik, garisnya lengkung, membuat desain. Berarti semuanya sudah mencoba, ya, gabungkan antara titik
dan garis lengkung. Kemudian ini mencoba untuk apa? Membuat garis berbentuk apa nih? Bintang. Bintang. Ya, titik-titik ya. Buat titik-titik disatukan menjadi sebuah gambar bintang desainnya. Kemudian yang ini mencoba untuk menggunakan garis dan titik. Oke, ada garis lengkung, kemudian ada juga titik-titik dan juga garis horizontal. Nah, semuanya berarti sudah mencoba untuk membuat sebuah kreasi menjadi sebuah desain. Nah, berikutnya adalah kita membuat, terakhir adalah kita masuk dalam simpulannya adalah ya, setelah Anda mempelajari tadi sebuah unsur seni rupa ya. Nah, kesimpulannya adalah penerapan unsur seni rupa dalam kehidupan manusia memiliki nilai dan makna. Semuanya berasal dari ya, dari satu titik menjadi sebuah desain dan semuanya menjadi sebuah kesatuan dalam desain ya. Nah, kira itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Anda bisa menggabungkan semua yang Anda pelajari tadi dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan atau bahkan untuk mata kuliah berikutnya ya. Kira-kira itu saja pertemuan kita. Apa ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau begitu kita ketemu lagi di pertemuan kita pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, itu materi kita tadi. Sederhana saja toh. Bahan untuk pembuatan boneka dari boneka gantungan kunci dari kulit kayu. Nah, kulit kayu yang kita pakai ini adalah kulit kayu perca bekas juga. Kemudian nanti akan ada kain perca. Kemudian ini adalah ada catnya. Kemudian ada kuas. Kata yang digunakan adalah gunting, ada lilin dan lem tembak. Dan juga kita bisa menggunakan lem double tape. Nah, di sini kita akan mulai dengan membuat sketsa. Awalnya sketsa kita menggunakan garis. Nah, ini kecil ya, Pak. Ada garis dan lengkung. Garis itu terdiri dari garis lengkung, kemudian ada garis lurus. Lurus itu ada garis datar, juga ada garis vertikal. Ya toh, horizontal dan vertikal. Nah, ini kita akan menggabungkan ini garis vertikal, kalau ini vertikal, ini horizontal. Kemudian kita membuat lengkungan di bagian bawahnya. Ini sketsa yang akan kita buat ini adalah nanti untuk membuat kaki dan tangan dari boneka. Jadi boneka ini kita buat dari bahan-bahan bekas, nah nantinya menjadi gantungan kunci. Nah, gantungan kunci ini namanya gunekai. Mungkin dia selesai sudah. Iya. Nah, jadinya nanti kayak gitu. Namanya gunekai. Gunekai. Gantungan kunci kulit kayu. Ya, ini Jadi.